ya. Ya kalau secara normatif begini, secara normatifnya ya. Ketika penyelenggara negara menerima suap ataupun gratifikasi gitu ya, ataupun pemerasan dalam jabatan, dan uang yang diduga dari proses itu gitu ya, misalnya si A begitu ya, turut menikmati. Kalau pasal korupsi itu ketika kemudian kesengajaan menikmati itu bukan bagian dari rangkaian perbuatan ketika mendapatkan uang tersebut, maka tidak bisa dipidana gitu ya. Berbeda dengan TPPU. Kalau TPPU ini kan ada uang hasil dari kejahatan dan kemudian berubah menjadi nilai ekonomis, baik itu misalnya dibelikan rumah gitu ya. Rumah itu kemudian diserahkan kepada baik itu keluarga inti atau siapapun. Ada kesengajaan dan dia tahu bahwa rumah ini itu diperoleh dari hasil kejahatan. Bisa diukur, bisa. Misalnya penyelenggara negara ini kan penghasilan dan pendapatannya bisa terukur setiap waktu, setiap bulan misalnya berapa, sehingga nanti ketika perolehan sebuah rumah, apakah dia pas dengan profilnya, gitu ya. Itu kan bisa diukur. Contohnya misalnya dalam perkara tersangka HH, gitu ya. Itu kan jelas ya penghasilannya berapa dan seterusnya. Kemudian menyerahkan rumah dengan harga miliaran kepada seseorang misalnya yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dan dia tahu begitu ya, maka jatuhnya dia menikmati dari hasil kejahatan korupsi yang berubah menjadi aset, yang itu artinya TPPU, dan dia bisa dikenai dengan TPPU pasal 5. Bukan pelaku TPPU, tapi dia turut menikmati hasil dari kejahatan, kan gitu ya. Nanti keluarga hasil itu bisa jadi tersangka dulu. Ya sangat dimungkinkan seperti itu ketika kemudian terpenuhi unsur kesengajaan, ya turut menikmati dari hasil kejahatan yang itu nanti terbukti lebih dahulu kejahatan korupsinya kan gitu. Nah gitu ya.